Bab 2071. Freddy mengangguk. Syukurlah kamu menghentikannya tepat waktu atau rencanamu dan identitasku akan rusak. Soul Wolf menuangkan seember air dingin ke Kingsley untuk membangunkannya. Saat dia membuka matanya, dia mulai berteriak, "Siapa kamu keparat? Beraninya kamu menyerangku? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu dari klan Murako Hitam? Sudah kubilang, aku berteman dengan Saint of Black Murako." "Diam." Soul Wolf memberinya tendangan. "Hentikan ancamanmu yang tidak berguna." Tendangannya ternyata cukup bertenaga, karena Kingsley merasa semua organ dalamnya baru saja dirombak. Dia segera menutup mulutnya. "Ceritakan lagi di mana Brantley dan David ditahan saat ini." "Sudah kubilang. Keduanya disimpan di dalam ruang bawah tanah di bawah hutan. Itu adalah tempat di mana hanya aku yang tahu di mana menemukan mereka." "Siapa kalian? Mengapa kamu ingin tahu di mana mereka?" Kingsley melotot. Soul Wolf melirik Freddy. "Dengar itu. Lokasi yang kalian berdua gambarkan berbeda. Lalu siapa yang mengatakan yang sebenarnya?" Saat itulah Kingsley melihat Freddy juga ada di sana. "Freddy, kenapa kamu di sini? Apakah kamu juga ditangkap oleh mereka?" Freddy mengangguk. "Tunggu sebentar. Jika memang begitu, lalu mengapa mereka tidak mengikatmu ke kursi? Apakah kamu bekerja dengan mereka, Freddy? Apakah kamu mengkhianati dunia bawah?" "Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini." Kingsley meraung, "Kamu bajingan. Kamu mengkhianati dunia bawah. Kamu akan mati dengan mengenaskan, pengkhianat. Dunia bawah tidak akan membiarkanmu atau putrimu pergi semudah itu. Tunggu saja, anak." Soul Wolf menendangnya lagi. "Bisakah kamu diam saja? Katakan, bagaimana kalau aku pergi ke hutan dulu dan memeriksa siapa yang mengatakan yang sebenarnya, Zeke?" Zeka mengangguk. "Sepertinya itu satu-satunya pilihan kita." Soul Wolf memelototi Kingsley dan Freddy. Dengan kejam, "Kalian berdua tunggu di sini. Begitu aku tahu siapa yang berbohong, aku akan membuat orang itu menyesalinya." Freddy dengan cepat membela, "Saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya mengatakan yang sebenarnya, Tuan Williams." Saat Soul Wolf berbalik, Kingsley berteriak, "Tunggu." Dia tahu jika Soul Wolf benar-benar pergi untuk memeriksa, kebohongannya akan langsung terungkap. Ketika itu terjadi, dia akan sangat kesakitan. Soul Wolf berhenti dan berbalik. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja sudah." Kingsley bergumam perlahan, Jika saya memberitahu kalian lokasi persisnya, maukah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membiarkan saya hidup?" Senyum mengerikan menyeramkan muncul di wajah Soul Wolf. "Jadi maksudmu kau berbohong tadi?" Kingsley sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Katakan padaku di mana mereka disembunyikan. Jika lokasi yang kamu sebutkan sama dengan lokasi Freddy, maka kami, tentu saja, akan memberi hadiah kepada orang yang mengatakan kebenaran terlebih dahulu dan menghukum orang yang mengatakan kebenaran terakhir." Sambil menggertakkan giginya, Kingsley memelototi Freddy. "Kamu menipuku, Freddy. Kamu berbohong tentang aku mendapatkan cuti dan menggantikanku. Aku tidak percaya kamu hanya mencoba menggunakan aku untuk mengetahui lokasi sebenarnya di mana David disembunyikan." Freddy tersenyum meminta maaf. "Maaf. Aku tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Aku benar-benar akan membiarkanmu pulang untuk mengunjungi keluargamu dan menghindari semua kekacauan ini sepenuhnya. Aku juga tidak menyangka bahwa kamu ditangkap oleh Tuan Williams. Apa gunanya permintaan maafmu sekarang? Aku akan membunuhmu." "Cukup, tutup mulutmu." Soul Wolf berseru. "Jadi kamu mengakui bahwa kamu berbohong, kan? Hehe, sudah saatnya kamu merasakan hukuman khususku. Kamu seharusnya merasa beruntung. Aku tidak menunjukkan ini kepada banyak orang." Bab 2072. Soul Wolf tersenyum mengancam saat dia mendekati Kingsley. Kingsley ketakutan. "Tolong jangan lakukan itu. Anda tidak bisa membunuh saya. Kamu tidak bisa membunuhku karena aku masih berguna." "Dan untuk apa kamu berguna?" Kamu ingin tahu di mana David dan Brantley akan menyelamatkan mereka, kan?" "Benar. Tentu saja. Kenapa lagi kita ingin mencari tahu di mana mereka berada?" Kingsley menghela nafas. "Freddy mungkin bisa membawamu ke dalam, tapi dia tidak akan bisa membantu mereka berdua melarikan diri. Aku berguna karena aku bisa melakukannya. Apakah kamu meremehkan kami? Kami pasti bisa menyelamatkan mereka kecuali mereka disimpan di neraka."
Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda bahwa tempat mereka ditahan tidak berbeda dengan neraka. Mereka terkunci di dalam penghalang, dan penghalang itu dirancang untuk memastikan mereka berdua tidak bisa pergi. Itu akan mencoba untuk menolak mereka jika mereka terlalu dekat. Kecuali penghalangnya hancur, mereka tidak bisa pergi. Apakah kalian berdua yakin bisa menghancurkan penghalangnya? Zeke menatap Kingsley. Penghalang? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ya. Saya dapat memastikan bahwa keduanya memang disimpan di dalam penghalang di dalam gudang kayu bakar, Tuan Williams, tambah Freddy. Zeke tetap diam. Jika mereka disimpan di dalam penghalang, maka ini akan sulit untuk dihadapi. Tentu, saya bisa memecahkannya dengan cukup mudah, tetapi tidak diragukan lagi itu akan mengingatkan semua orang di dunia bahwa kita ada di sana. Jika mereka mengepung kita, aku tidak yakin bisa melindungi mereka berdua sambil menghancurkan mereka. Dia menoleh ke Kingsley. Bagaimana menurutmu agar kita menghancurkan mereka dari penghalang? Dari apa yang saya tahu, ada lubang di dalam penghalang. Mereka dapat melarikan diri dari penjara di sana tanpa ada yang menyadarinya. Baiklah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Ayo pergi sekarang. Zeke mengangguk dan berdiri. Tunggu sebentar. Freddy mengangkat tangannya. Jika kita semua masuk begitu saja, orang akan curiga. Kalau begitu terserah kalian berdua untuk memikirkan sesuatu. Kingsley menamparkan dahinya. Saya baru ingat bahwa pemimpin cabang kami meminta saya untuk menemukan beberapa subjek untuk melakukan eksperimen. Mungkin kami bisa menyamarkan kalian berdua sebagai subjek penelitian. Tentu, Soul Wolf setuju. Zeke mengangguk sebelum mengeluarkan kantong dari sakunya dan mengeluarkan cacing parasit terkutuk yang bersembunyi di dalamnya sebelum menyerahkannya ke Kingsley. Telanlah. Kingsley menatap cacing itu dengan merinding. Cacing. Aku tidak menginginkannya. Aku berjanji tidak akan mengkhianatimu. Tolong, jangan berikan cacing itu padaku. Aku fobia terhadap mereka. Senyum pahit muncul di wajah Freddy. Kusarankan kau makan saja cacing itu, Kingsley. Ini akan menyelamatkanmu dari rasa sakit. Menurutmu kenapa lagi aku mengikuti perintah mereka dengan patuh? Kamu juga makan cacing parasit terkutuk. Keputusasaan tertulis di wajah Kingsley. Freddy mengangguk. Melihat bagaimana tidak ada cara lain baginya untuk melarikan diri, Kingsley menggertakkan giginya, memejamkan mata, dan menelan cacing itu. Setelah diam beberapa saat, dia perlahan berbicara. Ayo pergi. Kalian berdua harus mengikuti kami dengan sangat dekat dan jangan bergerak. Jika kami menemui masalah, biarkan kami yang menanganinya. Tunggu sebentar. Soul Wolf angkat bicara. Kamu menyebutkan bahwa kamu bertemu Warren ketika kamu sedang menuju ke sini, kan, Freddy? Freddy mengangguk. Ya. Warren tahu seperti apa penampilan kita, Zeke. Kupikir akan lebih baik jika kita menutupi wajah kita dan mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Zeke mengangguk dan menggunakan cadar untuk menyembunyikan penampilannya. Kingsley dan Freddy membawa mereka berdua ke dalam hutan bambu. Hutan memiliki atmosfer mati. Kemanapun mereka pergi, mereka bisa melihat pembusukan di sekeliling. Itu tampak seolah-olah itu adalah neraka di bumi. Bab 2073. Setelah berjalan di jalan sempit selama sekitar setengah jam, mereka mendengar erangan seorang pria dan seorang wanita. Mereka tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Warren dan perawan suci dari klan Murako Hitam yang melakukan perbuatan itu. Soul Wolf sangat kesal ketika mendengar itu. Bajingan itu. Kami sedang bekerja keras mencoba menjatuhkan Netherworld sementara dia di sini bersenang-senang. Aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang, Zeke. Aku tidak bisa menahan kebencianku baginya lagi. Zeke menepuk bahunya. Dia masih berguna hidup untuk kita sekarang. Soul Wolf menggosok kedua telapak tangannya. Oke. Kalau begitu aku akan menjaganya agar tetap hidup. Dia sengaja membuat keributan saat mereka melanjutkan perjalanan. Warren segera menghentikan tindakan cabulnya ketika mendengar itu. Siapa di sana? Freddy melambai. Ini aku lagi. Keluar dari hadapanku. Jangan ganggu aku. Warren sangat kesal dan marah. Siapa yang tidak akan terganggu dua kali ketika keadaan menjadi panas dan beruap? Freddy melirik Zeke. Zeke berbicara dengan volume rendah. Coba bujuk dia ke sini. Freddy mengangguk sebelum berteriak. Silakan datang ke sini, Tuan Williams. Saya punya kejutan kecil untuk Anda. Kejutan? Kejutan apa? Warren tertarik. Kejutannya adalah
Saya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Anda harus melihatnya sendiri. Beri aku waktu sebentar. Suara gemerisik terdengar dari semak-semak sebelum Warren muncul dengan pakaian lengkap. Dia memasuki keadaan waspada ketika dia melihat 4 orang berdiri di depannya. Kenapa kamu di sini bersama Freddy, Kingsley? Dan siapa 2 orang di belakangmu itu? Kingsley menjelaskan. Ini adalah subjek tes yang diminta Tuan Mahasael. Warren mengangguk, tidak menyadari bahwa keduanya adalah Zeke dan Soul Wolf, sebelum beralih ke Freddy. Di mana kejutanmu? Jika aku tidak terkejut, aku akan membunuhmu. Asteris. Saya berjanji kepada Anda bahwa kejutan ini akan benar-benar mengejutkan Anda. Freddy lalu menunjuk Zeke dan Soul Wolf. Keduanya adalah kejutan yang saya sebutkan. Alis Warren berkerut intens. Keduanya adalah subjek tes. Apa yang harus mereka lakukan? Saat dia hendak memarahi Freddy, dia melirik Zeke dan menelan kembali kata-katanya. Dia mempelajari Zeke dan bertanya. Kamu terlihat akrab. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Zeke mengangguk. Lepaskan kadarmu. Biarkan aku melihat wajahmu. Soul Wolf tersenyum. Tidakkah menurutmu aku juga terlihat familiar? Warren bergidik saat mendengar suara itu. Dia terdengar familiar. Tidak mungkin dia, kan? Tidak, ini tidak mungkin. Mengapa mereka bersama Kingsley dan Freddy sekarang? Buka cadar itu sekarang juga. Dia menunjuk. Soul Wolf dan Zeke melakukan apa yang dia katakan. Seolah-olah sebuah bom dijatuhkan di benaknya ketika dia melihat wajah mereka. Ini konspirasi. Kingsley dan Freddy adalah pengkhianat ke Netherworld. Dia segera mencoba lari, tapi Zeke lebih cepat membatasinya dengan energi. Warren mungkin bagus, tapi Zeke termasuk dalam kelas tertinggi, bahkan mungkin kelas surgawi. Warren tidak berdaya di depan kekuatan Zeke. Hinaan dilontarkan ke arah Freddy dan Kingsley dari mulutnya. Kamu bajingan. Kalian berdua punya nyali untuk mengkhianati Netherworld. Kematian yang menyakitkan menanti kalian berdua. Freddy tersenyum. Maaf, Tuan Williams. Kami terpaksa melakukan ini. Lagi pula, bukankah kamu bilang ingin kejutan dariku? Apakah kejutan ini cukup baik? Bab 2074. Warren menggertakkan giginya, geram. Kejutan. Tentu saja, saya terkejut. Anda hampir memberi saya serangan jantung. Meskipun Warren benar-benar terkendali, dia tidak berhenti mengumpat. Soul Wolf tidak memilikinya dan tiba-tiba menamparkan Warren. Diam saja. Aku tidak ingin mendengar suara darimu. Kekuatan dari ayunan lengannya membuat Warren jatuh ke lantai, menyebabkan dia melihat bintang. Meski begitu, itu tidak menghentikannya untuk mengutuk di bagian atas paru-parunya. Hanya ada kemarahan di benaknya. Pada saat itu, Soul Wolf khawatir semua kebisingan yang dibuat Warren akan menarik orang-orang dari Netherworld. Jadi, dia memutuskan untuk menjatuhkan Warren dengan tendangan. Ayo kita lanjutkan, kata Zeke. Dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Tunggu, kata Freddy. Bagaimana dengan yang lain, Tuan Williams? Dia menunjuk kemana Warren keluar, tepat di pendamping Warren, gadis suci dari klan Murako Hitam. Aku tidak memukul wanita. Soul Wolf, kamu yang menanganinya. Baik. Soul Wolf segera berubah menjadi embusan angin dan mendesing ke arah gadis itu. Setelah itu rombongan melanjutkan perjalanan. Ketika mereka semakin dekat ke pintu masuk, Kingsley tiba-tiba berhenti. Tunggu, kita perlu bicara tentang bagaimana kita akan membodohi Zelar, yang sedang bertugas. Jangan khawatir, Freddy meyakinkan. Serahkan semuanya padaku. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jika itu benar-benar terjadi, kita selalu bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ayo pergi, kata Soul Wolf. Sesampainya di pintu masuk, para penjaga menghentikan mereka, seperti yang diharapkan. Tunggu dulu. Kapan kamu pergi, Freddy? Kenapa kamu tidak melaporkannya padaku? Itu adalah aturan di dunia bawah-bawah, tidak peduli siapa itu, setiap orang harus melapor ke penjaga sebelum masuk dan keluar. Jika tidak, mereka akan menderita konsekuensi yang keras. Mendengar itu, Freddy mengeluarkan sebatang rokok dan menawarkannya kepada penjaga. Hahaha. Bukankah kamu baru saja tidur? Aku benar-benar tidak tega membangunkanmu untuk masalah sekecil ini. Ini, isaplah. Tutup mata sekali ini saja. Minumlah untukku lain kali. Namun, Zeller tidak membeli apa yang dijual Freddy. Singkirkan itu dari wajahku.
Tidak ada gunanya. Pelanggaran tetap pelanggaran. Aku harus melakukan hal-hal sesuai aturan dan memberi tahu Tuan Mahazael tentang hal ini. Apakah kamu yakin tentang itu? Zeller, sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Freddy menyeringai. Apakah itu seharusnya menjadi ancaman? Apakah Anda mengancam saya? Kamu dan pasukan apa? Zeller menanggapi dengan ekspresi sinis di wajahnya. Benar, kata Freddy. Bagaimana Anda akan memberitahu Tuan Mahazael? Apakah Anda akan memberitahunya bahwa Anda membiarkan saya keluar karena Anda tertidur saat bertugas? Jika Anda melakukannya, saya khawatir hukuman yang akan Anda dapatkan akan jauh lebih berat dibandingkan dengan saya. Mendapatkan. Zeller bingung. Dia benar. Saya tidak bisa memberitahu Tuan Mahazael tentang ini. Jadi, setelah memikirkannya, Zeller merendahkan suaranya dan berkata, lupakan semua yang saya katakan tadi. Perlakukan itu seperti saya mengizinkan Anda pergi setelah Anda melapor kepada saya. Dia mengambil rokok yang ditawarkan Freddy saat dia berbicara. Freddy tersenyum. Itu lebih seperti itu. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Zeller menghentikan mereka sekali lagi. Siapa orang-orang ini? Dia bertanya sambil memeriksa Zeke dan Soul Wolf. Mereka adalah tikus lab yang kudapatkan untuk Tuan Mahazael. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu tentang itu? Jawab Freddy. Tidak sama sekali. Zeller segera menggelengkan kepalanya. Aku hanya bertanya karena penasaran. Itu saja. Kalian bisa pergi sekarang. Sepertinya kamu mengenaliku, kata Zeke tiba-tiba tepat ketika Freddy akan memimpinnya. Begitu Zeller mendengarnya, dia menjadi takut. Aku pasti tidak. Kenapa aku harus mengenalimu? Namun demikian, Zeke tersenyum mengancam sebelum menjatuhkan Zeller dengan denyut energi. Freddy dan Kingsley memandang Zeke, bingung. Mengapa kamu harus menyerang ikan kecil? Aku ingat dia. Dia salah satu anak buah Warren. Dia pernah melihatku sebelumnya, jelas Zeke. Dengan reaksinya, kemungkinan besar dia mengenaliku. Rencana kita akan sia-sia jika dia melaporkan lokasiku ke Tuan Mahazael. Freddy mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, mari kita percepat langkahnya. Keberadaan kita pasti akan terungkap saat giliran kerja Zeller berakhir karena seseorang akan datang dan menggantikannya. Bab 2075. Ayo pergi. Maka, tim beranggotakan 4 orang dengan cepat melewati Netherworld dan tiba di gudang kayu bakar. Saat memasuki gudang, Zeke merasakan ada penghalang yang terdiri dari energi negatif. Itu adalah penghalang kuat yang padat dalam energi negatif. Sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan Daemonium sendiri. Berapa banyak orang yang digunakan untuk membuat penghalang ini? Zeke bertanya pada Kingsley. 2, jawab Kingsley. Ini adalah upaya gabungan dari Tuan Mahazael dan Daemonium. Sepertinya Mahazael sebenarnya cukup kuat, pikir Zeke setelah mendengar jawabannya. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan mereka jika Mahazael sekuat Daemonium, yang merupakan petarung kelas surgawi. Zeke berada di kelas tertinggi, tetapi kecakapan bertarungnya sebanding dengan kelas surgawi, jadi dia masih memiliki kesempatan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Melawan 2 musuh kelas surgawi, bagaimanapun, adalah cerita yang sangat berbeda. Selain itu, Soul Wolf dan Killer Wolf hanyalah prajurit Ultimate dan King Class. Mereka tidak akan memiliki kesempatan bertarung melawan prajurit kelas surgawi. Kemudian, Kingsley membimbing mereka melewati penghalang dan masuk ke jalan rahasia, langsung menuju ke sel penjara. Di dalam sel penjara, David dan Brantley yang dirantai membuka mata mereka hampir bersamaan dan saling memandang dengan keheranan murni. Brantley, apakah kamu merasakan kehadiran yang familiar mendekat? David adalah orang pertama yang berbicara. Kamu juga merasakannya. Brantley sedikit bersemangat. Rasanya seperti kehadiran guru. Apakah guru datang untuk menyelamatkan kita? Tapi bagaimana mungkin? Saya pikir dia sibuk dengan apa yang terjadi di Gunung Kus, kata David. Sejujurnya, Anda mungkin tidak percaya ketika saya mengatakan ini, tetapi saya benar-benar merasakan kehadiran Tuan White dari Netherworld yang datang untuk mengantarkan makanan untuk kami bersama Kingsley sebelumnya, klaim Brantley. Meski begitu, terlalu lemah bagiku untuk membuat sesuatu darinya, jadi aku menganggap aku hanya membayangkan sesuatu dan mengabaikannya. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku mungkin tidak salah. Secara alami, Netherworldian yang dibicarakan Brantley adalah Freddy.
Freddy berhubungan dengan Zeke, yang mewarisi segalanya dari Pietro. Tidak mengherankan jika Brantley bisa merasakan sedikit Pietro dari pria itu. Saya akan terus terang. Aku juga memperhatikannya, kata David saat matanya berbinar. Dan itu semakin dekat. Guru akan segera datang ke sini. Begitu dia selesai, 4 pria membuka pintu dan masuk. Kingsley dan Freddy berada di depan sementara 2 pria bertopeng berdiri di belakang. Segera, baik David maupun Brantley memusatkan perhatian mereka pada Zeke, bersemangat sekaligus bingung. Dialah yang memancarkan kehadiran guru. Siapa dia? Mengapa dia merasa seperti seorang guru? Kenapa dia ada di sini? Melihat keadaan David dan Brantley yang menyedihkan, Zeke tidak bisa menahan perasaan marah dan mengepalkan tinjunya. Keduanya adalah anggota pendiri Tentara Utara. Netherworld akan membayar penderitaan yang mereka alami. Zeke langsung bergegas ke orang-orang itu tanpa sepatah kata pun dan mematahkan belenggu di lengan mereka dengan denyut energi. Aku minta maaf karena terlambat dan membuat kalian berdua mengalami semua siksaan itu, kata Zeke. Siapa kamu? Tanya Daud. Siapakah Pietro White bagimu? Aku Marsekal Agung Rahasia, Pietro White adalah tuanku. Marsekal hebat. Dia adalah pemimpin pasukan Korea Utara saat ini. Tuan muda kami. Pada saat itu, gelombang emosi campur aduk muncul dari dalam diri David dan Brantley, dan mereka berlutut tanpa ragu-ragu. David Jones dari utara menyapa Anda, Tuan muda. Brantley Fleming dari utara menyapa Anda, Tuan muda. Tidak perlu formalitas seperti itu, kalian berdua. Tolong berdiri, kata Zeke sambil dengan cepat mengambilnya dari lantai. Tuan muda, kata David. Tuan White meninggalkan pesan untuk Anda. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita keluar dari sini. Zeke menyela. Kita harus memprioritaskan mengeluarkan kalian berdua dari sini.